Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya di channel kesayangan kalian, yaitu Bon Weekends. Baiklah, pada kali ini saya ingin sharing tentang kesalahan-kesalahan mendasar para peserta seleksi CPNS saat mendaftar di sscasn.bkn.go.id, teman-teman. Jadi kesalahan-kesalahan ini sudah saya rangkum biar kalian bisa lebih ringkas lagi memahaminya dan bisa lebih hati-hati lagi ya teman-teman. Kita akan bahas satu persatu, tapi sebelum itu jangan lupa buat support kita. Caranya gampang banget, caranya tinggal klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe. Jadi teman-teman, untuk kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan oleh peserta seleksi CPNS saat mendaftar, saya kategorikan menjadi 3. Yang pertama itu kesalahan pada saat input data. Jadi input data di sini kalian pada saat mendaftar sscasn.bkn.go.id itu kalian diminta untuk menginputkan data diri kalian, dan itu lumayan banyak ya teman-teman inputan data diri kalian. Misalnya inputan data pribadi seperti NIK KTP, terus nomor KK, nama kalian, nama tanpa gelar ya teman-teman. Terus ada password, ada pertanyaan pengaman, ada email, ada tempat tanggal lahir sesuai KTP, terus ada nomor HP, dan lain sebagainya. Ada alamat juga gitu kan teman-teman. Jadi intinya kalian harus inputkan data dengan benar. Baik itu aturan tentang hurufnya harus kapital atau enggak, kalian bisa lihat panduan dari buku petunjuk pendaftaran dari BKN teman-teman. Saran saya pada saat input data ini agar tidak salah, yang pertama ikuti buku petunjuk pendaftaran dari BKN. Di sana udah lengkap banget, baik dari alur pendaftarannya, tata caranya, baik itu juga cara mengisinya teman-teman. Ikuti aja, karena kalian hanya tinggal baca gitu, udah gampang banget lah intinya. Yang kedua, pahami setiap instruksi yang ada di web tersebut. Jadi saya sempat buka web tersebut, ternyata ada banyak instruksi-instruksi yang terdapat di web tersebut. Misalnya di bawah kolom pada kalian input data, jadi ada banyak instruksi lah, misalnya penulisannya harus bagaimana dan sebagainya. Kalian ikuti aja teman-teman. Dan saran saya yang ketiga, yaitu isi sambil cocokkan dengan dokumen pribadi kalian. Intinya pada saat ngisi di sebelah kalian udah nyiapin dokumen pribadi kalian teman-teman. Misalnya untuk penginputan alamat sesuai KTP misalnya, kalian benar-benar harus sudah cocokin dengan KTP kalian gitu. Jangan sampai kalian hanya input-input saja tanpa mencocokkan, karena menurutku itu juga tahap verifikasi awal dari diri kalian sendiri sih. Kalian harus yakin kalau apa yang kalian inputkan sesuai dengan dokumen yang ada. Misalnya kayak nomor ijazah gitu juga, kalian kan nggak mungkin ngarang kan, kalian harus lihat ijazah kalian dan sebagainya teman-teman. Kesalahan kedua yang sering terjadi yaitu salah upload, dimana peserta CPNS tahun 2021 ini diharuskan untuk mengupload berbagai macam dokumen di web tersebut. Jadi upload file-file scan dokumen untuk diunggah sebagai persyaratan pada web sscasn.bkn.go.id. Cuman untuk penguploadannya ini mungkin antar instansi A, B, C ada persyaratan yang berbeda-beda. Itu tidak jadi masalah besar ya teman-teman. Intinya yang penting kalian upload dokumen yang disyaratkan dengan tepat dan benar. Cuman yang paling saya sering lihat atau baca di media sosial, banyak dari kalian yang salah upload tentang swafoto dan pas foto gitu teman-teman. Jangan sampai kalian yang masih belum daftar nih mengulangi kesalahan yang sama ya teman-teman. Intinya teman-teman, untuk swafoto dan pas foto ini kalian harus bedakan secara kalian harus bisa membedakan ya teman-teman antara swafoto dan pas foto.
Dimana kalau sebuah foto ini diunggah atau diupload pada saat pendaftaran akun, dan pas foto ini diupload pada saat memilih instansi dan formasi gitu. Jadi saran saya untuk menghindari kesalahan-kesalahan upload dokumen maupun foto, yang pertama, siapkan file yang akan diupload dalam satu folder. Kenapa sih harus gitu? Jadi biar terkelompokkan, kalian gak bingung cari file tersebut di folder mana ya, kayak gitu. Jadi udah terkelompokkan lah jadi satu folder. Terus pastikan file bisa terbuka. Jangan sampai file tersebut error kalau misalnya dibuka ya teman-teman. Terus kalian juga harus pastikan kapasitas filenya, tipe filenya sudah cocok dengan apa yang disyaratkan teman-teman. Misalnya nih, scan KTP, ini tipe filenya apa, kapasitasnya berapa gitu. Atau ijazah nih tipe filenya harusnya apa, kapasitasnya berapa gitu. Kalian harus udah ready semua, udah cocok semua. Jangan sampai kalian salah. Kalau bisa, file-file yang sudah dikelompokkan di dalam satu folder, masing-masing filenya di-rename sesuai dengan isinya. Misalnya nih, file A ini tentang ijazah, ya udah di-rename aja ijazah. File B KTP, ya udah di-rename aja KTP, biar nyarinya juga lebih gampang. Saran yang kedua dari saya yaitu pastikan file yang di-upload itu sesuai dengan tempatnya yang semestinya. Misalnya nih, ini adalah tombol untuk mengupload dari ijazah. Ya udah kalian uploadnya ijazah, jangan sampai kalian malah uploadnya KTP. Misalnya kayak gitu teman-teman. Pahami dengan baik. Ini tombol untuk mengupload apa. Jangan sampai kalian salah. Terus saran yang ketiga, file dapat terbaca dan kualitas gambar itu jelas teman-teman. Dimana ya logikanya aja, misal kita udah ngupload scan kayak gitu, itu kan pasti kan nanti dicek atau diverifikasi kan sama panitia. Jadi usahakan filenya jelas terbaca, kualitas gambarnya tuh bagus, dan tipe filenya tetap masih sesuai dengan yang dipersyaratkan. Tapi usahakan gambarnya itu dapat terbaca dan jelas. Nomor 3 adalah kesalahan saat kita harus memilih. Memilih di sini adalah banyak menu-menu pilihan yang kalian harus pilih dalam web SSCASN. Misalnya pada saat kalian mendaftar dihadapkan pada pilihan-pilihan mendaftar sebagai P3K guru, mendaftar sebagai P3K non guru, atau mendaftar sebagai CPNS. Kan ada pilihannya gitu kan teman-teman. Ya pilihlah sesuai dengan tujuan kalian. Misalnya kalian ingin mendaftar CPNS, ya udah kalian pilih pilihan opsi mendaftar CPNS. Dan masih banyak menu-menu pilihan atau opsi-opsi lain yang harus kalian pilih. Misalnya nih, yang sangat paling penting yaitu menu pilihan atau opsi instansi yang akan kalian daftar, atau menu pilihan atau opsi tentang formasi yang kalian daftar. Ini benar-benar krusial banget, jangan sampai salah pilih ya teman-teman. Saran dari saya cukup simpel untuk kesalahan pemilihan ini. Yang penting dibaca dulu, dipahami, dan pilihlah dengan teliti teman-teman gitu, biar nggak salah pilih. Kan kita harus fokus dan teliti. Dan menurut saya web atau portal sscasn.bkn.go.id tahun 2021 ini udah bener-bener udah bagus banget, karena yang pertama tuh cepet juga, dia tuh cepet loadingnya. Terus habis itu sebelum kalian mengakhiri dari pendaftaran atau pembuatan akun, itu akan selalu ditanya apakah Anda yakin udah bener apa belum. Atau kalian juga diminta untuk mencocokkan dulu, checklist option dari data kalian jika dirasa kalian sudah yakin. Itu bener-bener udah langkah yang bagus banget dari Panselnas untuk menghindarkan kalian salah ketik, salah input, salah upload teman-teman. Jadi intinya kalau misalnya dari web aja udah berusaha semaksimal mungkin, kalian juga harus semaksimal mungkin juga teman-teman dalam input, dalam mengunggah, dan dalam memilih
opsi-opsi yang ada di web tersebut. Baiklah teman-teman, sekian dulu saran maupun sharing tentang kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada saat mendaftar di web SSC-ASN. Semoga kalian semua yang nonton ini bisa dihindarkan dari kesalahan-kesalahan tersebut yang meski terlihat sepele dan ya sepele mungkin ya bagi kalian, cuman intinya jangan dianggap remeh juga. Kalian harus tetap fokus, teliti, dan hati-hati, intinya gitu. Dan kalau bisa sih pada saat kalian ngisi itu usahakan jaringan internet di tempat kalian lagi stabil, sedang stabil maksudnya teman-teman. Baiklah, sekian dulu. Jangan lupa buat support selalu kita, caranya gampang banget. Caranya kalian tinggal klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe.